Tiga. Bang, selamat pagi. Pagi. Pak Buyung, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Landak. Nah, kami dari wartawan Radar Borneo ingin meminta sedikit komen tentang situasi pendidikan yang ada di Kabupaten Landak. Mengingat dalam situasi COVID-19 dan ini sudah kita lalui dan kita menuju kepada new normal, tetap kita menggunakan social distancing. Nah, yang menjadi suatu penelitian, kajian kami di lapangan, tentu anak-anak butuh pendidikan ya. Karena pendidikan ini adalah sarana untuk membangun suatu daerah juga. Nah, apa kendala Dinas Pendidikan saat ini untuk berhadapan dengan situasi COVID-19 yang sekarang kita berhadapan dengan new normal mengenai anak-anak sekolah yang seharusnya sudah berkumpul ya, sudah sekolah di setiap sekolah SD, SMP dan SMA. Nah, apa kendalanya? Sebenarnya kalau dilihat dari kendala sih banyak, cuma kan kita berpedoman kepada aturan ya. Kita juga berpedoman kepada peraturan dari Bapak Gubernur terkait dengan pelaksanaan pendidikan untuk menuju new normal. Sekarang ini kan Landak masih zona oranye ya, zona oranye. Jadi tetap harus berpedoman kepada petunjuk teknis dari terkait COVID-19 ini kan. Bagaimanapun itu harus kita akui dan harus menjadi pedoman semua pihak, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak. Jadi kita tetap berpedoman kepada itu untuk melaksanakannya. Untuk tahap ini kami masih dalam proses kemarin ada edaran bupati ya, edaran bupati dibuat, ini juga mengacu kepada edaran dari Bapak Gubernur ya, untuk pelaksanaan sekolah new normal artinya ya. Memang kemarin secara kami dianukan terhitung 1 Agustus juga kemarin, namun masih ada kendala teknis lain terkait dengan sekolah-sekolah yang rencana dibuka itu kan. Kami baru ke tingkat SMA misalnya kelas 3 ya, kelas 12, SMP kelas 9, SD kami belum bisa. Jadi yang kelas 9 itu masih melalui kajian tahapan-tahapan ya. Di dinas kami juga sudah membuat lahan staf terkait dengan bagaimana pelaksanaan sekolah new normal, dan ini menjadi pedoman kami khusus. Dan sedang sudah kami sosialisasikan dengan kelompok kerja kepala sekolah baik SD dan MKKS SMP, termasuk pengawas sekolah. Baik Bang, di dalam menghadapi new normal COVID-19 ini ada salah satu program dari Menteri Pendidikan adalah murid harus belajar di rumah secara online. Ya, betul. Nah, kebetulan bagaimana cara solusi bagi orang tua yang tidak mampu untuk membeli peralatan misalnya berupa HP. Nah, kita lihat ada salah satunya orang tuanya juga stres, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, kira-kira dari Dinas Pendidikan Kabupaten Landak ini solusi apa yang harus kita cari, kemudian bagaimana mengantisipasinya, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kami ada 3 opsi Pak untuk pembelajaran melalui kegiatan new normal ini. Yang pertama dengan sistem daring, artinya dalam jaringan menggunakan media handphone, internet artinya ya. Yang kedua kami menggunakan sistem luring, tim guru yang berkunjung ke kelompok-kelompok kelompok-kelompok sekolah. Lalu yang ketiga kami ada sistem kombinasi keduanya Pak. Ada luring dan ada Kombinasi daring. Nah, kombinasi. Jadi untuk sekolah, untuk terutama murid ya yang tidak memiliki HP Android, mereka bisa menggunakan sistem luring.
Jadi guru-guru sudah ditugaskan khusus untuk menjemput tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh sekolah. Misalnya di sekolah A misalnya, mereka sudah membentuk posko Pak. Di setiap daerah, dusun dan sebagainya ada posko untuk dijemput tugas-tugas anak. Untuk 1 minggu diganti. Itu sistemnya, sistem luring. Oke. Siapa yang Sementara Bapak dengan 3 sistem tadi itu sudah oke, tetapi satu persoalan lagi yang menjadi terkendala terutama ini menyangkut soal sistem online ini kan terhambat. Iya. Ini juga menghambat para guru, Betul. para dinas. Iya. Karena tidak begitu kita launching ke online ternyata juga bisa terhambat. Ini kira-kira pandangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, harapannya bagaimana dan solusinya apa? Harapannya sebenarnya ini kan tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab semua pihak. Memang untuk belajar luring ini satu yang harus harus dipunyai oleh daerah, terutama adalah jaringan harus kuat ya. Sementara untuk di Landak itu kan masih ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki belum memiliki jaringan yang kuat untuk melaksanakan pelajaran luring. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Landak. Memang harapan kita ke depan semua kecamatan di Kabupaten Landak itu harus memiliki jaringan yang kuat sehingga pelajaran secara luring ini bisa dilaksanakan secara efektif. Kalau demikian, kalau sistemnya seperti ini kan masih banyak kecamatan yang belum memiliki sinyal yang baik. Jadi tidak bisa kita melaksanakan pelajaran luring. Yang bisa dilaksanakan ya tadi itu pelajaran luring dan kombinasi keduanya. Karena daring ini kan hanya khusus untuk yang memiliki jaringan kuat. Termasuk di Ngabang ini kan tidak semua sekolah bisa menggunakan pelajar daring. Karena masih ada beberapa daerah walaupun di dalam kota kecamatan Ngabang masih ada beberapa daerah misalnya yang tidak ada jaringan. Berkaitan dengan kegiatan 3 program yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan kepada setiap sekolah dan dewan guru di kecamatan seluruh Kabupaten Landak, apakah itu berhasil untuk melakukan kajian selama ini atau harus diproses melalui percobaan, atau sejauh mana tahapan sosialisasinya di masyarakat atau di anak-anak sekolah kita, khususnya juga di Dewan Guru tentang 3 program supaya masyarakat, orang tua murid juga memahami, dan guru tetap melaksanakan tugas. Sejauh mana tahapan sosialisasi? Untuk sosialisasi kemarin sudah dilaksanakan, bahkan sudah 2 bulan yang lalu kita ada bioskop keliling Pak. Bioskop keliling ini mensosialisasikan bagaimana program pembelajaran melalui daring, luring, dan kombinasi keduanya. Ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas dengan tim dalam bentuk di bioskop keliling. Semua kecamatan didatangi untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kami juga menyiapkan brosur yang disampaikan, dibagikan ke masyarakat.